Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita ketemu kembali ya di Cahaya Kalbu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang lagi musim sakit ya nggak Bun? Ya? Lagi musim, ini pokoknya yang lagi sakit sekarang, siapapun Anda, berada dimanapun Anda, semoga Allah segera mengangkat sakit Anda ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan Bunda di studio bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah, ya selamat datang di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Aduh, Masya Allah. Aa, damang Aa? Alhamdulillah. Iya, semuanya sehat selalu ya. Alhamdulillah. Semoga ini bertiga aja hari ini. Iya, betul. Jadi hari ini trio saja. Aduh, Masya Allah, jazakallah. Turun Wisang sudah hadir ya. Baik, Bun. Kita ngobrol-ngobrol hari ini seperti biasa kalau hari Jumat kita akan sama-sama tolabul ilmi ya. Jadi gini Bun, hidup kita itu sebetulnya sudah ditentukan atau gimana sih sama Allah ya nggak? Bunda kadang-kadang suka tanya nggak sih? Ya. Ini hidup saya tuh sebetulnya sudah diarahkan sedemikian rupa sama Allah, ataukah ini merupakan satu pilihan-pilihan aja sih gitu ya. Nah jadi hari ini pemirsa kita akan membahas mengenai benarkah hidup adalah pilihan ya. Narasumber kita nanti deh Ustadznya kita panggil ya. Saya sekarang mau kenalan dulu nih sama bunda-bunda yang ada di studio. Yuk siapa yang mau memperkenalkan? Cantik warnanya lime ini ya. Bangga Bun, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Rahmadiawati. Kami beserta sahabat-sahabat kami dari Majelis Taklim Mutif. Alhamdulillah, jamaah kami ini semuanya 120 orang. Oh banyak ya, Masya Allah Bun ya. Tapi kami hanya bawa 20 saja, karena 20 bolehnya hari. 20. Iya. Ada kegiatan rutin apa Bun yang dilakukan? Alhamdulillah kajian rutin kami terus walaupun COVID kita tetap menjalani kajian-kajian. Iya. Dan kami juga alhamdulillah kami kemarin ini religi ke Jakarta ke Rumah Tahfiz Quran yang punya Ustadz Fatih Karim. Iya. Tuh, Tetap jadi dalam prokesnya ya. tetap prokes kami jaga. Iya. Iya. Gitu. Bun katanya punya yel-yel ya? Ya, kami Majelis punya Taklim. yel-yel. Oh Masya Allah, coba kalau Boleh. gitu. Saya jadi pengen tahu yel-yelnya seperti apa ya. Silakan Bun. Motif. Masya Allah Bun, itu Alhamdulillah. ngapalinnya berapa lama? Barusan. Aduh benar. Alhamdulillah luar biasa. setiap ada kajian kami selalu buka yel-yel seperti ini karena Masya Allah. itu yelnya motif. Ah, Masya Allah, sehat selalu ya Bun ya, terima Amin. kasih banyak. Amin, amin, Iya, ya silakan Rabbal duduk kembali. Baik pemirsa, hari ini membahas mengenai benarkah hidup adalah pilihan. Ini kok temanya pertanyaan gitu ya. Yuk kita panggil narasumber kami hari ini, ada Dr. Haji Komarudin Khalil MAG. Silakan masuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Teh Devi? Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi saya mah bertanya ini temanya kita pertanyaan hari ini ya Bun ya. Siap, Luar Bun. biasa pasti menarik lah Ustadz ya. Siap, Yuk insya ngobrolnya sambil duduk aja. monggo. Silahkan Bangga. Ya. Nih AA juga nih Jazaka pasti suka ini. Suka bertanya nggak sih Atuh hidup saya teh ya gimana itu sudah ditentukan. Terus saya teh harus harus ya mengikuti aja gitu ya. Atau ini tuh yang menentukan hidup kita itu kita sendiri sebetulnya, ya nggak? Nggak tahu, kalau saya suka bertanya begitu kadang-kadang ya, sama tuh kan? Sama ya. Ya udah kita mengaji dulu deh seperti apa. Bunda nanti kalau mau tanya boleh kok nanti ya, nanti saya kasih kesempatan untuk tanya ya. Ya. Mangga Pak Ustadz silahkan. Ya, terima kasih Teh Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teh Devi yang saya hormati, tim nasyid yang selalu setia juga Cahaya Kalbu, ibu-ibu dari Majelis Taklim
luar biasa. Kita nggak janjian, tapi saya pakai hitam-hitam ya. Karena feeling saya begitu. Ini pilihan saya, kayaknya ibu-ibu pakai baju hitam gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita coba hari ini 1 jam ke depan membahas, bagus temanya nih tadi, hidup ini adalah pilihan. Dan itu benarkah? Benar, karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu 2 pilihan, jalan kebaikan atau jalan keburukan, jalan ketakwaan atau jalan kemaksiatan. Dan pada setiap momen dan kesempatan itu adalah pilihan. Jadi ibu dan bapak sekalian, para pemirsa TFRI dimanapun berada, apa yang kita dapatkan hari ini sekarang adalah buah dari pilihan-pilihan yang telah kita lakukan kemarin. Dan keputusan pilihan-pilihan kita hari ini yang kita ambil, itu akan berbuah hari esok yang harus kita menerima. Yang menjadi masalah banyak orang ketika melakukan pilihan, Teh Devi, kemudian tidak siap dengan konsekuensi yang diterima. Saya kasih contoh deh, ibu mau berangkat, ada 2 nih pilihannya, mau naik angkot, mau naik taksi. Itu hak prerogatif ibu. Angkot, taksi. Ibu teh milih angkot. Ya sudah, berarti harus bertanggung jawab, harus siap dengan pilihan ibu kalau milih angkot. Apa misalnya Bu? Banyak berhenti, lama, setiap perempatan, malah lampu merah teh dilama-lamain berhenti. Terus ibu ngomong, ini lama-lama teuing gitu, harusnya kan cepat. Ya nggak bisa, karena ibu milih itu. Atau ibu milih taksi, ya insya Allah rada nyaman, kemudian juga bisa cepat, tapi begitu turun, aduh, mahal-mahal teuing ongkos. Ya harus siap, karena itu pilihan ibu. Nah, belajarlah menjadi orang yang responsible atas pilihan kita. Tanggung jawab kalau sudah milih itu. Jangan merasa jadi korban. Saat ibu sudah nerima dinikahi oleh suami ibu sekarang, kan itu pilihan ibu. Maka harus terima dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadilah wanita yang elegan. Sudah, kalau ada kekurangan suami cukup mengadu pada Tuhan. Jangan bikin status di media sosial, di medsos. Nah, sudah ya Allah saya terima. Memang saya sudah memilih. Maka harus terima. Nah, banyak orang tahu, kenapa sih ya saya mah. Loh, kan itu sudah pilihanmu. Atau Teh Devi saya sering isi training di BUMN. Yang salah satu selesai mereka ikut pendidikan, pelatihan, ditempatkan di seluruh Indonesia. Iya. Nah, itulah kontrak dan saat mereka tanda tangan. Tapi anehnya tuh ada yang mengatakan, ini jauh-jauh teuing saya ditempatkan di Makassar. Kenapa nggak di Jakarta? Oh, berarti Anda tuh tidak bertanggung jawab dengan pilihan Anda, nggak siap gitu loh. Ya sudah, di Makassar ya. Malah harusnya dia mengatakan, kamu ditempatkan jauh-jauh teuing ya di Makassar. Ya memang sudah pilihan saya. Ustaz, saya jadi sudah tanda tangan. Dari setiap pilihan itu kan ada konsekuensi Betul. yang harus kita ambil ya. Nah ini kalau Bun, saya nggak tahu ya, kalau bicara tentang konsekuensi ini, apakah ini memang sudah ditetapkan juga oleh Allah? Ya. Ketika misalnya begini, ada 2 pilihan A dan B gitu ya. AA misalnya ya, Adin mau nikah kan sebentar lagi kan? Nah mungkin ada 2 pilihan nih. Ketika memilih salah satu wanita, A dan B gitu ya, A ya. Ketika memilih kepada akhirnya hati kecil memilih A ini, Allah itu sebenarnya sudah menyiapkan bahwa sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang ketika kita memilih A akan begini. Ya. Kalau memilih B akan begitu. Apakah seperti itu, Ustaz? Atau kedepannya bagaimana sebetulnya? Jadi sesungguhnya yang menjadi, kita sebut takdir ya, atau qadarullah, itu adalah pada akibat yang kita memilihnya. Tapi pilihannya Allah tuh maha hebat dan maha rahman rahim, silahkan pada kita. Gini, kalau engkau nanti rajin belajar, insya Allah takdir Allahnya pinter gitu loh. Konsekuensinya Kalau dari belajar engkau pintar. rajin sedekah, hemat, kemudian mengendalikan keinginan dari apa yang kau dapatkan, insya Allah itu takdir menuju kaya raya. Gitu loh. Nah, jadi jalan-jalannya itu sudah tentukan.
Oh. Nah, pilihannya terserah kita. Banyak orang yang seringnya menjadi masalah tuh Teh Devi gini nih. Sudah melakukan pilihan, ketika Allah takdirkan seolah-olah menyalahkan Allah. Olahraga jarang, makan sembarangan, stres pikiran dipelihara, dendam dan benci disimpan di dalam hati. Terus dia sakit, terus ngomong, Allah nggak adil, saya mah sakit terus. Sebentar, harusnya kenapa Allah takdirkan kalau sakit terus nih? Harusnya evaluasi jujur, oh iya ya saya olahraga jarang. Kemudian makanan sembarangan harus saya perbaiki. Nah kira-kira begitu tuh. Oh. Lalu apakah kita itu suka salah mengambil pilihan nggak Ustaz? Ya, atau ini sebenarnya masuk tipsnya yang ingin saya sampaikan juga Teh Devi. Saya ada minimal 7 tip ya Bu, supaya pada pilihan-pilihan Ibu ini ketika sudah terjadi konsekuensi atau akibatnya kita bisa melakukan. Banyak orang ketika sudah melakukan pilihan, kata Teh Devi tadi bagus, bisa salah nggak? Sangat bisa. Maka itu ada 7 resep nih Bu, mudah-mudahan oleh-oleh buat Ibu juga ya, supaya kita pada hidup ini ya moga-moga dengan ilmu ini kita tertuntun bisa menjadi pilihan yang selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Pertama, teruslah belajar karena ilmu itu penuntun amal. Ilmu itu penuntun amal. Aduh, dengan ilmu tuh banyak pilihan-pilihan yang menjadi akhirnya benar. Ya, luar biasa ya dengan teknologi, dengan kemajuan informasi. Saya kemarin dikasih tahu Teh Devi oleh teman dan terasa bagus nih. Nggak apa-apa sedikit promo ya Bu. Katanya kalau masak beras kan sama air sebelum jadi nasi itu diakel atau dia apa tuh Bu namanya Bu? Ya, kasih serai aja Ustadz. Kasih serai potongan, jadi kayak liwet begitu. Tapi kalau liwet kan banyak bumbunya. Ternyata ini mah kasih serainya aja. Ternyata banyak Bu, betul. Saya buka, oh ya ilmu ya, kenapa nggak dari dulu melakukan ini? Kalau di rice cooker nih anak-anak muda kan kasih air, nanti tinggal matang. Ya sudah tuh, potongin serai aja. Ternyata diberitahu, manfaatnya luar biasa Teh. Nah Ustadz, jadi saya pengen tanya ya, kan itu contoh yang Ustadz kok baru tahu sekarang ya. Nah itu ya, artinya adalah bahwa Allah memang punya kehendak untuk menyampaikan sesuatu ilmu seperti tadi itu pada saatnya gitu ya. Pada saat sekarang kenapa nggak dari dulu? Karena memang Allah belum memberitahu begitu ya. Betul. Tapi dengan belajar, dengan membaca, dengan bertanya, ini kan yang saya sebut dengan bahwa ilmu itu menjadi nanti pilihannya jadi benar. Melakukan satu. Coba Bu, kenapa adzan tuh hayya 'alas shalah apa hayya 'alal falah dulu? Itu Ibu dan para pemirsa mengerti nggak artinya? Oh, nggak mungkin kau falah, nggak mungkin kau sukses, nggak mungkin kau bahagia sebelum kau memilih untuk sholat terlebih dahulu. Maka jadilah orang yang jangan tinggalkan sholat, selalulah untuk sholat, karena di situ ada kesuksesan. Nah, dengan begitu kan kita jadi tahu, banyak orang yang kebalik, meninggalkan sholat, melalaikan sholat, dan memilih supaya pengen jadi orang bahagia. Oh, enggak, karena itu sudah rumusnya begitu. Hayya 'alas shalah, baru engkau dapat hayya 'alal falah. Kan ini ilmu ya. Jadi satu Bu, maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dengan ilmu tertuntun pilihan-pilihan kita, insya Allah pilihan yang tepat gitu. 2, hati-hati dengan keinginan. Harus pandai-pandai mengendalikan keinginan. Karena kalau kebutuhan sih insya Allah pasti dicukupi nih Kang. Karena Allah janji, wong tamu tuan rumah yang baik aja menyuguhin apa yang menjadi kebutuhan tamu, apalagi Allah. Nah masalahnya kita keinginan. Banyak orang yang tersiksa stres karena keinginan, tidak punya kemampuan. Sehingga kadang memilih salah yang tidak sesuai dengan kemampuan. Nurutkan keinginan. Hati-hati nih Bu, hati-hati. Ada keinginan, ada kebutuhan ya. Nah, kalau kebutuhan sih insya Allah. Ibu walaupun banyak Omikron kan makan terus ya Bu ya? Alhamdulillah kan? Itu mah butuh ada ya Bu terus ya? Dan Jadi ingin kebutuhan juga. pasti. Sampai guru saya tuh Teh Devi mengatakan, sudah kalau Allah masih menciptakan hidup, ada perutnya pasti ada makannya. Pasti ada rezekinya. Maka yang hati-hati itu dengan keinginan. Nah yang ketiga Bu, ketika sudah terjadi, hidup ini harus siap. Harus siap. Siap, kenapa?
ya kalau tidak siap, bagaimana mungkin setiap kehidupan dengan pilihan, dengan konsekuensi akan terjadi pada diri kita. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', akan ditimpakan sedikit saja itu pada kita. Ya siap sajalah. Ada gilirannya kan Bu, tiba-tiba positif, padahal sudah di itu ya nggak apa-apa, harus siap memang. Bagaimana mungkin tidak siap bahwa hidup ini pasti perpindahan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Karena setiap pilihan yang kita ambil pasti ada konsekuensi ke depannya. Nah, itu harus siap tuh. Jadilah orang yang siap. Kan banyak ya Teh ya, maaf ya, moga-moga ini sedikit memberikan kesadaran. Orang berbuat curang di kantor, orang berbuat korupsi, tapi tidak siap kemudian saat dieksekusi penjara. Ya udah, Anda harus siap memang resiko Anda melakukan, gitu kan. Atau banyak orang tuh melakukan sesuatu yang salah, bisa nggak ya nanti nggak kena akibatnya. Oh berarti Anda orang yang tidak siap. Siap kalau sudah melakukan sesuatu. Nah, kesiapan itu jauh lebih menenangkan. Yang keempatnya harus ridho. Nah ini penting Bu, ridho nih. Malam yashkur bi ni'mai walam yasbir bi balai walam yardo bi qadai falat robban siwaya. Siapa yang enggak syukur dengan nikmatku, kata Allah, tidak sabar dengan ujianku dan tidak ridho dengan keputusanku, silahkan cari Tuhan selain aku. Saya kasih contoh. Anak ibu sudah memilih belajar dengan baik, tahajud, bimbingan tes, kemudian rajin, pengen lulus pada satu perguruan tinggi. Terus tiba-tiba gagal Teh. Iya. Nah ini gimana Ustaz, sudah melakukan pilihan-pilihan yang bagus kok. Iya. Nah ini di sini harus ridho. Kadang ada takdir Allah tuh yang seolah-olah buruk untuk kita, padahal itu yang terbaik. Mana dalilnya? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang kamu inginkan padahal itu buruk untukmu. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak suka padahal itu baik untukmu. Allah Maha mengetahui sedang kita tidak mengetahui. Sering nggak Bu ada kejadian yang setahun ibu baru tahu, alhamdulillah untung anak nggak jadi sama si Eta Teh ya. Baik ya. Nah kita itu tuh harusnya dari awal kita sudah ridho tuh Bu. Cuman kita tuh padahal suka baru menyadari setelah kejadiannya setelah terungkap, diungkap, dibukakan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan lagi nanti ya. Ya, pemirsa, kita harus rehat sejenak. Nanti selepas yang satu ini kita akan lanjutkan lagi. Masih di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kalbu. Iya, masih di Cahaya Kalbu hari ini pemirsa ya, membahas mengenai benarkah hidup adalah pilihan. Iya, Anda yang mau bertanya di rumah boleh silahkan, kita buka line telepon ya, 022-540-6677 atau melalui WhatsApp juga silahkan. Anda kalau mau tanya melalui WhatsApp silahkan, nomornya 0811-2499-299. Mohon maaf kalau nomor yang handphone yang barusan saya sebutkan itu hanya untuk WhatsApp aja ya, tidak bisa pakai telepon ya. Saya tunggu ya. Baik, Bu, kita lanjutkan lagi ya. Semangat masih ya. Semangat, baik ya. Ustaz, tadi kan kita biar tidak salah memilih. Betul, ada 7 hal yang harus dilakukan. Baru 5 ya Ustaz ya? 5 apa 4 ya? 1. Oh 4 ya? 4. Ya. 3 lagi berarti. 3 lagi. Ibu-ibu lebih ingat jadi daripada aku. saya tertarik tadi ya Bu ya. Terus berilmu salah satu moto tadi ya. Majelis ini terus apa? Iya betul, luar biasa. Iya, motif. Betul Bu. Karena kalau terus belajar insya Allah lah pada pilihan-pilihan kita dihadapkan, moga-moga bukan selalu ya berharap dengan tuntunan Allah dengan ilmunya sehingga kita bisa menjadi pilihan yang benar. 2, pandai-pandailah mengendalikan keinginan. Pandai-pandailah mengendalikan keinginan. Yang ketiga ya hidup ini harus siap ya Bu ya. Siap tidak siap juga pasti sesuatu kalau saatnya terjadi ya terjadi. Iya. Pada konsekuensi yang sudah dari pilihan kita juga harus siap. Jangan sampai kemudian kita memilih tapi tidak siap pada konsekuensinya gitu. Ya kalau ibu malas belajar, maaf, ya punten nanti tidak pinter. Kalau ibu boros terus, ya maaf nanti tidak bisa jadi orang yang kaya misalkan.
Ibu-ibu saya mau tanya, menabung tuh sisa kebutuhan atau apa tuh? Bukan. Kita tuh menabung sisa dari yang ibu anggarkan atau menabung Sengaja dianggarkan. maral dianggarkan. Jadi kalau ibu gajinya 3 juta, menabung tuh sisa kebutuhan atau kebutuhan sisa menabung? Kayaknya kebanyakan sisa kebutuhan, Ustaz. Nah, banyaknya orang tuh ya udah buat belanja ini belanja itu terus menabungnya nggak ada. Ternyata menabung tuh keajaiban yang ke-8. Oh. Saya baru tahu. Jadi harusnya dianggarkan dulu mau punya uang berapa, kemudian kita menabung katanya. Nah itu harus siap kalau kemudian kita dalam hidup nih. Yang keempat tadi ridho ya Bu ya. Ya karena sudah terjadi harus ridho ya Bu ya. Gimana nggak ridho sudah terjadi gitu kan. Ibu positif misalkan Omikron. Ya ridho, nggak ridho juga sudah. Ibu harus diisolasi mandiri gitu kan. Nah ini yang menarik nih Teh, yang kelima. Coba jadi pribadi yang tidak mempersulit keadaan. Tidak mempersulit keadaan. Jadi banyak karangan cerita, kita nih sudah jago mengarang cerita-cerita yang persulit keadaan. Kayak gimana tuh Ustaz? Gini, pensiunnya 3 tahun lagi. 3 tahun kan cukup lama tuh. Jadi karang sulitnya tuh dari sekarang. Coba nanti mah kalau udah pensiun papa gimana? Gaji cuma 1/4-nya. Anak yang kecil sudah gede, yang gede sudah mau pada nikah. Barang-barang sekarang mahal. Gimana nanti jadi kita nih? Padahal 3 tahun lagi tuh, stresnya dari sekarang. Akhirnya setahun komplikasi, 2 tahun meninggal dunia aja belum pensiun. Udah stres ya. Nah makanya hati-hati nih. Sudahlah sebenarnya bahwa hidup nih di samping sebuah pilihan, ada skenario yang maha indah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu anak kecil ibu tuh rezekinya, bapak tuh rezekinya mudah? Karena memang anak-anak kecil tuh rezekinya dititipkan pada orang tuanya. Coba lihat nanti kalau anak sudah mulai pada bekerja, cari rezeki sendiri, dikecilkan karena rezeki orang tua. Karena engkau sudah selesai nih yang tadi itu. Jadi sungguh itu, maka ya harus jangan mempersulit. Sudahlah, kalau kemudian keadaannya begini ya mungkin kita buat tafakur, buat ya ada hikmahnya lah Bu. Nanti kalau Ramadan tiba-tiba pandemi lagi, mungkin belanja tidak berlebihan, baju tidak terlalu banyak. Coba, ini kan seragam hari Jumat ibu hitam kuning. Kalau hari Senin kan beda lagi. Senin sampai Sabtu, Minggu beda lagi. Nah yang kelima, bagus nih. Maaf yang keenam, jadilah pribadi yang pandai mengevaluasi diri. Jadi ada sesuatu sudah terjadi, pilihan kita kemudian ada akibatnya, jujurlah mengevaluasi diri. Misalkan 20 orang nih naik pergi ke mall yang sama, misal nih Bu. Terus ada salah satu ibu yang kecopetan dompetnya. Udah jangan nyalahkan copet. Udah kerjaan copet mah mencopet. Ibu tuh evaluasi, kenapa ya Allah 20 orang ibu-ibu kan bawa dompet, kok saya nih yang kecolongan nih. Kenapa nih yang... Nah itu tuh sebenarnya yang kayak begini nih Bu adalah buah dari yang pernah kita lakukan kemarin mungkin. Apa sih Ustadz kemarin? Sedekahnya udah belum, zakatnya sudah dikeluarkan belum. Boleh jadi nih Allah, maka pandai-pandailah menjadi orang yang evaluasi diri, bukan mengevaluasi orang lain kalau ada kejadian. Ini Ustadz, tapi suka ada yang gini loh, misalnya tadi ya, ada satu ibu-ibu yang kemudian kecopetan nih. Terus ada ibu-ibu yang lain mengatakan begini, nyawa si eta mah kecopetan dan si eta mah tarak kitu atuh pedit eta mah kan suka gitu. Suka ada mungkin kita suka tanpa sadar ya Bu ya menilai orang lain. Karena kesalahan orang lain tuh kayaknya besar banget di depan kita gitu ya, atau kekurangan orang lain, tapi kekurangan diri sendiri itu ketutup. Nah kan suka begitu pada akhirnya juga Ustaz, suka menilai orang lain dari apa yang dia ambil pilihannya misalnya begitu. Ya, boleh gitu ya? Sebaiknya dikurangi karena bukan hak kita untuk menilai orang lain. Setiap kejadian tuh casingnya boleh jadi sama tapi dalamnya bisa beda. Saat ada orang sakit atau ada orang tadi tuh kena musibah, jangan kita menilai, menjustifikasi bahwa itu sih gara-gara itu. Boleh jadi Allah punya maksud lain. Ya. Kayak pun sebaliknya kalau ada orang yang sukses kita nggak boleh dengki, berburuk sangka. Ya boleh jadi karena dia melakukan hal yang luar biasa dengan doa-doa, dengan kerja kerasnya. Yang dimaksud di sini jujur dan seringlah mengevaluasi diri. Kalau ada kejadian para pemirsa terus tafakur, ya Allah ada sesuatu, karena muhasabah diri itu jauh lebih menenangkan dan
menemukan nanti apa yang kita dapatkan. Oh, mungkin ini gitu. Nah, yang terakhir teh ini nih, ketika kita sudah ada sesuatu terjadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Pegang baik-baik nih ibu-ibu supaya tidak kecewa. Kita tuh tidak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Kalau ibu sudah pegang ini, nanti sering tidak kecewa. Ibu ke anak sudah nyuruh sholat, nyuruh ngaji, masih nakal, masih nggak mau ngaji. Ibu nggak kecewa. Tetangga ngomong, kenapa bu anaknya belum ngaji? Ya memang saya nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Siapa saya? Suami suruh begini masih belum nurut. Nggak kecewa, karena ibu jujur, saya nggak bisa apa-apa ya Allah. Kecewa tuh karena ibu merasa sebagai ibu, merasa sebagai ketua, merasa sebagai atasan, padahal kita tuh la haula wala quwata illa billah. Kalau kita bisa, harusnya yang panjang umur dan sehat selalu tuh para dokter teh. Ya. Kenapa? Karena setiap sakit tahu resepnya. Tapi betapa sering bu, dokter ahli jantung mati muda karena serangan jantung. Berarti kan memang kita tidak bisa apa-apa dan memang kita tidak punya apa-apa. Maka ya sudah, kalau ada sesuatu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Moga-moga dengan begitu Allah tuntun. Kemarin pilihan salah, ya Allah ampuni, saya sudah ridho nerima konsekuensinya. Memang saya yang salah ya Allah, tapi mohon ya Allah agar untuk hari berikutnya Engkau berikan saya pilihan-pilihan yang terbaik. Jadi seperti itu ya, Masya Allah. Ya, jadi Bu, ya? hidup nih pilihan ya Bu, pada setiap Iya. saat nih pilihan. Termasuk pilihan tuh tidak hanya yang zohir, yang batin nih terus. Kenapa sampai Nabi mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, minta dituntun. Sama nih, lihat wajah ibu menatap ke saya, tapi pilihan hati kan beda-beda sirnya nih. Sampai jam berapa ini ya? Nah, nanti nanya atau tidak nih saya ini ya. Ya kayak pulang dari sini beli oleh-oleh apa nih ya, sekalian jalan. Terus pilihan. Nah, itu tuh luar biasa. Makanya dahsyat nih ya sebenarnya tema ini. Harus disadari bahwa pilihan itu pada setiap saat dan setiap detik. Iya. Maka kita memohon, Allahumma ftah alaina hikmataka wangsur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yasir wala tu'asir. Mudahkan ya Allah, jangan kau persulit. Baik Gitu. ya. Saatnya sekarang Bunda kalau mau tanya boleh silahkan ya. Yang pemirsa di rumah juga mau telepon boleh 022 540 6677 atau WhatsApp-nya juga boleh silahkan 0811 249 9299. Yuk yang di studio dulu deh Bun. Ada yang mau tanya Bun? Ya silahkan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Yeni Dahelina, saya dari Majelis Taklim Mutib. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana caranya menyikapi agar kita selalu berprasangka baik ketika kita lagi dihadapkan masalah yang begitu rumit? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berprasangka baik kepada Allah. Bagus nih Ibu, bagus. Satu, masalah tuh jangan dianggap selalu musibah. Kadang banyak orang menjadi dewasa, menjadi matang, menjadi bijaksana justru karena tempaan masalah. Ya. Kalau saya lebih senang mengatakan masalah tuh kadang rahmat Tuhan yang terselubung. Rahmat Allah yang terselubung. Kasih sayangnya Allah Kasih pada sayang kita. Allah. Jadi banyak orang justru menjadi soleh setelah sakit loh Bu. Ya. Banyak orang justru menjadi dewasa karena dengan masalah keprihatinan yang ada pada keluarganya. Jadi bagaimana supaya selalu baik sangka? Ya paksakan diri untuk selalu husnudzon. Karena Allah punya dalil, ana inda dzonni abdi bi. Aku siapa prasangka hambaku saja. Kalau hambaku menyangka jelek, jelek kejadiannya. Kalau hambaku menyangka baik, baik. Maka berprasangka baik sah. Ini pilihan lagi loh Bun. Pilihan. Kita mau berbaik sangka sama Allah atau mau berburuk Betul. sangka? Karena kata Allah begitu ya Ustaz. Kalau saya mah baik sangka aja gitu. Baik sangka aja. Misalkan ada kejadian nih, ibu mau jalan mudik tiba-tiba, baru jalan 1 kilo, ban kempes. Ibu kan selingnya gini, ya Allah, padahal sudah sedekah, ya Allah, udah sedekah. Saya tuh sudah sholat safar, kenapa jadi macet begini, malah ban, ya. Nah, kita tuh buruk sangka, jadi itu mah udah susah, dosa, mending, ya Allah,
Saya sudah sedekah, saya sudah kemudian sholat safar, kemudian tiba-tiba kempes harus tambal. Pasti ada hikmahnya ya Allah. Pasti ada. Saya berbaik sangka, terima takdir. Oh Bu, ternyata begitu nanti di akhirat dibukakan, ibu dikempesin ban di situ tuh ternyata sedang Allah selamatkan karena ibu sudah sedekah. Kalau tidak, ibu tuh di turunan 2 km misalkan di Nagreg. Di belakang ibu tuh ada tronton yang remnya blong. Ya. Renyak tuh mobil ibu tuh. Baik. Tapi Allah tahan dengan kempesnya ban. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan, andai manusia tahu Allah mengatur kehidupanmu, maka engkau akan tersungkur sujud betapa indahnya Allah mengatur hidupmu. Baik. Ustaz, kembali kita harus sehat lagi ya. Aduh, Masya Allah ya Bun ya. Pokoknya istirahat indah. lagi nih ya. Semuanya indah selalu. Baik, pemirsa tetap bersama kami. Nanti selepas selingan yang satu ini kita akan lanjutkan lagi. Masih di Cahaya Kalbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Ini benarkah hidup adalah pilihan ya? Jawabannya benar. Karena Allah selalu memberikan pilihan kepada kita. Dalam setiap waktu sebetulnya kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan apa yang harus kita ambil. Tetapi bagaimana kemudian kita tidak salah memilih, ini dia ya. Bermunajah selalu kepada Allah agar kita selalu mendapatkan bimbingan dan mendapatkan petunjuknya sehingga kita tidak salah melangkah. Tidak salah memilih satu yang harus kita ambil ya. Baik, waktunya sudah habis Ustaz. Terima kasih banyak atas perhatian Anda pemirsa ya. Kita akan tutup dengan doa ya Ustaz ya. Oke. Enggak. Ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun berada, kita berdoa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tuntun, Allah bimbing pada setiap pilihan. Kita memilih pilihan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muhawwilul ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma yassir wa la tu'assir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Ustaz Komarudin hatur nuhun pisan Sami-sami, Ustaz ya. Sami-sami. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Bunda juga terima kasih banyak sudah hadir di studio dan juga pemirsa terima kasih banyak atas kebersamaan Anda hari ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa meningkatkan lagi segala kegiatan amal ibadah kita ya. Dan jangan lupa nantikan kembali Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Sampai di sini kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.